Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahayu, NPM 2175073. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 10, yaitu LAN Security Concept. Nah, di bagian pertama ini ada introduction, mengapa kita harus mengambil modul ini. Nah, ini ada penjelasan sedikit, yaitu welcome to LAN Security Concept, selamat datang di konsep keamanan LAN. Nah, jadi jika karir kita di bidang IT ini nggak hanya membangun atau memelihara jaringan, kita bisa bertanggung jawab tentang keamanan internet, keamanan internet kita sendiri. Jadi hari ini atau saat ini arsitek dan administrator jaringan ini, keamanan ini bukan sebuah renungan lagi, tapi ini adalah prioritas teratas dari mereka. Faktanya banyak orang di IT sekarang sedang bekerja untuk bekerja secara eksklusif untuk mengamankan jaringan mereka. Lalu apakah kamu paham bagaimana cara mengamankan sebuah LAN itu? Lalu do you know what? Apakah kamu tahu pelaku yang dapat melakukan ancaman untuk merusak jaringan? Bagaimana cara menghentikan mereka? Nah, jadi di modul ini, di bagian introduction ini, kita akan jadikan pengantar ke dunia keamanan jaringan. Lalu jangan ditunggu, lalu next. Oke. Nah, lanjut ke bagian 10.0.2, yaitu apa yang akan kita pelajari di modul ini. Nah, modul ini tuh judulnya tentang LAN Security Concept, atau bahasanya ya konsep keamanan LAN. Tujuan dari modul ini adalah menjelaskan bagaimana kerentanan dan bahayanya dari keamanan LAN ini. Lalu ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu endpoint security, yaitu tentang menjelaskan bagaimana menggunakan endpoint security untuk mengurangi serangan dari orang-orang tidak bertanggung jawab. Lalu ada access control, menjelaskan bagaimana ini AAA atau AAA dan 802.1x ini digunakan untuk mengautentifikasi sebuah LAN endpoint dan perangkat. Lalu ada materi tentang layer 2 security threats, yaitu mengidentifikasi kerentanan dua layer. Lalu ada MAC address table attack, menjelaskan bagaimana MAC address table attack ini membahayakan keamanan LAN. Lalu ada LAN attacks, yaitu menjelaskan bagaimana serangan LAN ini membahayakan keamanan LAN itu sendiri. Oke, kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu endpoint security atau keamanan titik akhir. Nah, jadi endpoint security ini biasanya berita ini meliput serangan pada jaringan perusahaan. Cukup cari di internet apa yang
yang akhir-akhir ini serangan jaringan yang terbaru, latest network attacks, untuk menemukan up to date berita terbaru tentang serangan itu. Yang terpopuler serangan ini akan melibatkan beberapa dari ini. Salah satunya itu Distribute Denial of Service, DDoS, yaitu adalah serangan yang terkoordinasi dari beberapa perangkat memanggil atau biasa disebut zombie dengan intention of degrading, dengan tujuan menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs di organisasi, situs web sumber daya organisasi. Yang kedua ini ada data breach atau pelanggaran data. Nah, serangan ini biasanya serangan di mana server dari data tersebut atau host organisasi ada penyusup untuk mencuri informasi rahasianya. Dan yang ketiga ini ada malware. Malware ini adalah serangan di mana host dari organisasi itu dengan perangkat lunak yang berbahaya. Sebagai contoh, for example, ransomware seperti WannaCry menunjukkan pada gambar inskripsi data pada host mengunci actionnya hingga uang tersebut dibayarkan. Nah, ini adalah contohnya. Ini can I recover my file? Jadi ketika file kita dicuri, ya serangan, bahaya, betul. Oke, lanjut ke 10.1.2, yaitu tentang network security device atau perangkat keamanan jaringan. Nah, berbagai perangkat jaringan ini diperlukan untuk melindungi perimeter dari jaringan akses luar. Jadi beberapa perangkat dapat mencakup router, VPN, firewall, dan network access control jaringan, NAC. Nah, ini adalah VPN yang mengaktifkan router yang diaktifkan oleh VPN. Jadi ini router ini mendukung VPN menyediakan koneksi untuk meremote user untuk meremote pengguna jarak jauh melalui jaringan publik ke jaringan enterprise network atau jaringan perusahaan. Nah, layanan VPN ini dapat diintegrasikan ke dalam firewall. Ini gambarnya. Yang kedua ini adalah next generation firewall. Jadi NGFW ini menyediakan inspeksi paket stateful untuk visibilitas dan kontrol serta sistem pencegahan intruksi. Lalu ada perlindungan malware gitulah, dan URL filtering seperti ini. Lalu ada NAC atau Network Access Control. Jadi Network Access Control ini mencakup layanan autentikasi, autorisasi, dan accounting AAA layanan ini. Lalu di perusahaan yang lebih besar, layanannya ini dapat digabungkan ke dalam alat yang dapat mengelola kebijakan
akses di berbagai jenis pengguna dan perangkat, seperti Cisco Identity Service Engine. Ini adalah sebagai contoh perangkat NAC, Network Access Control, seperti ini. Nah, lanjut kita ke poin selanjutnya, yaitu endpoint protection atau perlindungan tingkat akhir. Jadi LAN device ini seperti saklar, pengontrolan, dan perangkat lainnya, ini saling menghubungkan di titik akhir. Tetapi banyak serangan juga yang berasal dari dalam jaringan. Endpoint adalah host yang terdiri dari laptop, desktop, server, dan IP, telepon IP, serta perangkat milik karyawan yang dibawa. Nah, titik akhir atau endpoint ini sangat rentan terhadap malware yang berasal dari email atau web browsing, sehingga endpoint ini memiliki tipikal pengguna yang tradisional seperti antivirus malware, antivirus malware, host-based firewall, dan HIPS, gitulah. Lalu bagaimana? Lalu hari ini endpoint ini dilindungi beberapa kombinasi dari NIC, host-based IMP software, dan email security application ESA, dan web security application WSA. Ini adalah figur sederhana dari topologi representing the network security device endpoint solution discussed this module. Yang akan dibahas di modul ini tuh kayak gini gitu. Ini yang kita lihat tadi, ada NIC, ini firewallnya, lalu ini VPN enable router, ini internetnya. Jadi dia meremote dari sini. Lalu seperti ini. Ini adalah endpoint protectionnya. Lalu ini ada Cisco Email Security Appliance, alat keamanan email Cisco. Jadi menurut Cisco Talos Internet Group pada Juni 2019, 85% dari semua email yang dikirim ini adalah spam. Serangan phishing ini adalah berbentuk spam yang sangat mematikan. Perlu diingat bahwa serangan phishing ini membujuk pengguna untuk mengklik tautan atau membuka lampiran. Jadi serangan spam yang dikirim, jadi menurut Cisco Talos ini ya, jadi tahun 2019 itu 85% semua email itu adalah isinya spam, yang meminta pengguna itu klik link gitu loh. Sering kan dapat email kayak gitu. Nah, lalu Cisco ESA ini adalah perangkat yang dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol. Cisco ESA ini terus diperbarui dengan umpan waktu yang nyata dari Cisco Talos dengan mendeteksi dan menghubungkan ancaman dari solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini ditarik oleh Cisco setiap 3 hingga 5 menit. Ini adalah beberapa fungsi dari Cisco ESA, yaitu memblokir ancaman yang tidak diketahui, remediasi terhadap malware yang dihindari dideteksi awal, buang email dengan tautan buruk, memblokir akses
ke situs yang baru terinfeksi dan menenkripsi konten di email core untuk mencegah kehilangan data. Ini adalah figur atau gambaran dari Cisco yang dimana dia membuang email dengan tautan buruk. Jadi ini ada apa ya? Kalau bukan hacker, yang suka nyebar phishing di sini, lalu ISA diproses di ISA dan ini dibuang. Lalu yang masuk ke sini di perusahaan ini yang baik-baiknya. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi aktornya atau orangnya itu dia mengirim serangan phishing untuk ke host penting di jaringan. Lalu yang kedua, ini viral meneruskan semua email ke ESA ke ESA. Jadi di sini dikirim ke sini, lalu ESA ini menganalisis, mencatat dan membuang jika itu adalah sebuah malware gitu. Oke, lanjut ke 10.1.5 yaitu Cisco Web Security Appliance. WSA. Ini adalah ini adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Ini membantu organisasi dalam mengatasi tantangan serta mengkontrol web trafficnya. Cisco WSS ini adalah kombinasi tambahan yaitu malware protection, application visibility, dan control. Persetujuan yang digunakan menggunakan police control dan reporting dan menerima laporan. Ini adalah Cisco WSA ini memberikan kendali penuh tentang bagaimana pengguna dapat mengakses internet. Meyakinkan fitur dan aplikasi terbaru tertentu seperti obrolan, perpesanan, video, audio yang dapat diizinkan. Lalu ini dibatasi dengan batas waktu dengan lebar bandwidth tertentu, serta memblokir sesuai dengan kebutuhan organisasi. WSA ini dapat melakukan blacklist URL, memfilter URL dan men-scan virus, malware, serta mengkategorikan URL juga bisa, lalu memfilter aplikasi web dan mengenkripsi dan mendeskripsikan sebuah web traffic. Nah, ini adalah figur atau gambaran. Jadi yang pertama ini adalah sebuah user yang mencoba terhubung ke situs web, ke website. Lalu firewall ini meneruskan permintaan situs ke web WSA. Nah, di WSA ini dia akan mengevaluasi URL dan menentukan sebagai situs daftar hitam yang diketahui. Lalu WSS ini membuang paket dan mengirimkan pesan akses ditolak ke pengguna. Gitu. Ini ada check understanding endpoint. Ada sedikit-sedikit pertanyaan. Lu jawab kah? Nanti aja lah ya. Kita lanjut dulu durasi. Kita lanjut ke akses kontrol. Nah, mana? Masih banyak, lumayan. Akses kontrol, autentikasi with a local password atau autentikasi dengan password lokal, kata sandi. Nah, dari bahasan selanjutnya kita belajar bahwa NIC ini adalah perangkat yang menyediakan layanan AAA. Nah, di topik ini kita akan belajar mengenai
AAA dengan ways to control access. Dengan cara mengontrol akses. Ada banyak sekali tipe autentikasi yang ditunjukkan dari network device. Namun setiap metode ini menawarkan beberapa tingkat. Metode paling sederhana dari autentikasi adalah jarak jauh adalah mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi pada konsol, VTE lines and out port, dan menunjukkan VTE line ini adalah mengikuti seperti contoh. Ini adalah metode yang paling mudah diterapkan tapi tidak paling lemah juga. Namun metode ini tidak memberikan pertanggungjawaban dan sandi yang dikirim dalam kata teks biasa. Siapapun yang memiliki kata sandi ini dapat masuk ke perangkat. Nah, ini adalah contoh konfigurasi di mana kita akan memasang password atau autentikasi dalam line kita seperti ini. Config dan seperti ini. SSH adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Nah, ini membutuhkan nama pengguna dan password. Keduanya di enkripsi selama transmisi, lalu nama dari password ini diautentifikasi dengan local database. Nah, ini dapat memberikan lebih banyak akuntabilitas karena username ini terekam sebagai pengguna masuk. Nah, ini adalah ilustrasi atau contoh dari local database untuk akses jarak jauh, untuk remote aksesnya. Jadi kita IP domain, lalu crypto generate, username admin, username ini admin, secret ini password. Nah, ini adalah contoh passwordnya, SSH version 2, line VTY, lalu login lokal. Metode database lokal ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu akun harus dikonfigurasikan secara lokal di setiap perangkat. Lalu di lingkungan perusahaan besar dengan banyak router dan switch untuk memanage, ini mengambil banyak waktu untuk merubah local database. Lalu local database ini konfigurasinya tidak menyediakan metode autentifikasi fallback, autentikasi fallback. Sebagai contoh, sebagai administrator, kita lupa username sama password di perangkat. Nah, tanpa metode cadangan yang tersedia untuk autentikasi, pemulihan kata sandi ini menjadi salah satu pilihan gitu. Ini adalah komponen AAA. Komponennya ada authentication, who are you, siapa kamu, ada otorisasi, itu berapa banyak yang dapat Anda belanjakan. Lalu pencet apa ini? Maaf, ada sedikit kendala. Nah, komponennya ini ada tadi how much you spend dan apa yang kamu habiskan di situ, seperti ini. Ini adalah autentikasinya. Nah, yang pertama ini adalah autentikasi. Autentikasi AA lokal. Jadi AA lokal ini menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan seperti router Cisco. Pengguna mengautentikasi kembali terhadap database lokal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi ini
remote client, ini router, ini corporate network. Jadi yang pertama ini client ini membuat koneksi dengan router. Satu nih, membuat koneksi dengan router, lalu router meminta pengguna untuk membuat sebuah username dan password. Nah, router ini akan mengautentifikasi nih nama pengguna dan kata sandi di lokal, dan pengguna diberi akses jaringan berdasarkan informasi database lokal. Jadi ketika misal nih sama, autentikasinya sama, kata sandi dan password yang sama, maka dia akan diberikan akses untuk masuk ke itunya. Lalu server ada autentifikasi berbasis server. Dengan metode berbasis server ini, router mengakses service AAA pusatnya sebagai mana yang ditunjukkan dalam gambar. Nah, server AAA ini berisi username dan password untuk semua pengguna. Jadi router ini menggunakan protokol remote untuk mengautentikasi dial-in user service secara radius atau terminal akses control akses ini, dan ketika untuk berkomunikasi dengan AAA, dimana ketika kita ada beberapa router dan switch, ini server base ini lebih tepat. Jadi ini yang pertama nih, ini klien membuat koneksi dulu, lalu router meminta pengguna untuk username sama password, lalu router mengautentikasi nama pengguna dan kata sandi ini menggunakan server AAA. Lalu pengguna diberikan akses ke server, diberikan akses remote ke servernya. Lalu ada otorisasi AAA ini otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah autentifikasi. Otorisasi ini mengatur apa yang dapat pengguna lakukan di network setelah mereka autentifikasi. Otorisasi pengguna ini merupakan atribut yang menjelaskan ke akses pengguna jaringan. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah ketika user telah diautentifikasi, ada sebuah sesi dibuat antara router dan server AAA. Nah, router ini meminta otorisasi ke server ini untuk layanan yang diminta. Nah, yang ketiga, server ini mengembalikan respon ya atau tidak, pass or fail untuk otorisasinya. Yang ketiga, ini ada accounting. Accounting ini adalah merupakan kumpulan yang melaporkan data pengguna. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan, billing. Data yang dikumpulkan mungkin mencakup waktu koneksi, kapan mulai dan berhenti perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte. Pengguna utama accounting ini adalah menggabungkan dengan autentifikasi, lalu server menyimpan. Nah, langsung aja nih ada figurnya. Jadi ini saat pengguna telah diautentifikasi, proses accounting ini menghasilkan pesan awal untuk memulai proses perhitungan, mengakumulasi. Jadi saat pengguna selesai, ini pesan berhenti direkam dan proses akuntansi berhasil. Lalu ini ada 802.1x standar IEEE. Ini adalah protokol autentikasi dan kontrol akses berbasis port. Protokol ini membatasi workstation untuk connect ke LAN, untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses publik. Server autentifikasi ini mengautentikasi workstation yang terhubung ke port switch sebelum menyediakan layanan apapun yang ditawarkan oleh switch
atau LAN. Nah, ini adalah gambarannya. Ini ada klien atau pemohon. Ini adalah perangkat yang menjalankan perangkat lunak klien yang sesuai dengan 802.1x yang tersedia untuk perangkat berkabel atau nirkabel. Lalu ada switch atau autentikator. Switch ini bertindak sebagai perantara antara klien dengan server. Lalu ada server autentifikasi. Ini adalah server yang memvalidasi identitas klien dan memberitahu saklar atau titik akses nirkabel bahwa klien diizinkan atau tidak diizinkan untuk mengakses LAN dan beralih layanan. Nah, ini ada cek ini, skip saja, kita lanjut ke modul selanjutnya. Itu layer 2 security threats. Yaitu ancaman keamanan lapisan kedua. Jadi, dua topik sebelumnya kan membahas endpoint nih. Lalu topik ini kita akan melanjutkan kembali bagaimana LAN ini difokuskan ke frame data link layer seperti di switch. Ini ada komponennya. Application, presentation, session ini merupakan HTTP atau HTTPS. Lalu transport ini merupakan protokol, network ini IP address, data link ini Ethernet frames. Lalu physical ini physical links. Lalu switch attacks. Ada switch attacks kategoris. Nah, keamanan ini hanya akan sekuat tautan yang terlemah di link. Ini karena LAN ini secara tradisional di bawah kontrol dari organisasi. Nah, langkah pertama untuk mengurangi serangan dari infrastruktur dua layer ini adalah memahami operasi yang mendasar dari dua layer dan ancaman yang ditimbulkan oleh infrastruktur dua layer. Serangan terhadap infrastruktur LAN dua layer ini dijelaskan dalam tabel dan dibahas secara rinci dalam modul ini. Ini adalah kategorinya sebagai contoh ya. Ini kategori ini contohnya. Ini yang pertama ini ada serangan tabel MAC, yaitu termasuk serangan yang membanjiri alamat MAC. Lalu ada serangan VLAN, ini termasuk serangan hooping dan VLAN double tagging. Ini juga termasuk serangan antar perangkat pada VLAN umum. Lalu selanjutnya ada serangan DHCP. Tambahan dari DHCP starvation dan DHCP spoofing temptation. Ini termasuk DHCP kelaparan dan serangan spoofing DHCP. Lalu ada ARP serangan ARP ini termasuk hampir sama seperti racun dia. Lalu ada cara mengatasi serangan spoofing. Atasi serangan address alamat spoofing attack. Ini termasuk alamat MAC address dan IP address. Lalu ada STP attacks. Ini termasuk serangan memanipulasi spanning tree protokol. Lalu ada switch attack mitigation. Mitigasi serangan lapisan kedua. Ini ada solusi dan deskripsi. Nah,
Solusinya ada di port security. Ini kita mencegah berbagai jenis serangan, termasuk serangan yang luar biasa itu yang membanjiri alamat MIC dan serangan di DHCP. Lalu ada DHCP snooping, mengintai. Ini mencegah starvation sama spoofing di DHCP-nya. Lalu ada dynamic ARP inspection, menginspeksi ARP secara dinamis. Ini mencegah sama ARP yang tadi, untuk mencegah serangan yang tadi solusinya. Lalu ada IP source guard, yaitu penjaga sumber IP-nya. Ini mencegah serangan dari MAC dan IP-nya. Namun solusi ini tidak efektif jika protokol manajemen tidak diamankan, misalnya protokol manajemen SNMP, TFTP, Telnet, File Transfer Protocol, dan ini tidak aman. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang direkomendasikan, yaitu selalu gunakan varian aman dari protokol ini seperti SSH, Secure Copy Protocol, Secure FTP, dan Secure Socket Layer Transport Layer Security. Lalu, pertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band. Lalu gunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya ada lalu lintas traffic manajemennya. Lalu gunakan ACL2 filter untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Lanjut ke serangan MAC address gitu. Nah, di topik ini kita akan tetap fokus di switch, khususnya tabel alamat MIC mereka dan bagaimana tabel ini rentan terhadap serangan. Nah, ini adalah MAC address tabel flooding, membanjiri tabel alamat MAC. Semua tabel MAC memiliki ukuran tetap dan akibatnya sebuah switch dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan sebuah alamat MIC. Serangan ini memanfaatkan batasan dan membombardir switch dengan fake source, dengan sumber palsu, sehingga tabel alamat MIC ini penuh gitu. Nah, ini adalah figurannya. Ya, ini yang pertama, dia adalah aktor ini mengkoneksikan VLAN 10 dengan user MACOF untuk secara cepat menghasilkan banyak sumber acak dan alamat MIC dan IP tujuan. Lalu di dalam waktu yang singkat ini switch-nya ini akan cepat terisi, dan saat ini penuh, saklar ini akan membanjiri sebuah bingkai yang diterima. Selama MACOF terus berjalan, tabelnya akan penuh dan terus membanjiri semua bingkai. Nah, pelaku ancaman kemudian menggunakan perangkat lunak paket snifing untuk menangkap frame dari setiap dan semua perangkat yang terhubung ke VLAN 10. Nah, namun jika aktor ini menghentikan MACOF ini agar tidak berjalan atau ditemukan atau dihentikan, saklar tersebut pada akhirnya akan menghapus alamat tabel dan memulai bertindak seperti saklar kembali. Lalu ini ada MAC address tabel attack mitigation, mitigasi serangan tabel alamat MIC. Apa yang membuat seperti MACOF ini? Kalian baca sendiri lah. Buset. Alasan lain mengapa serangan ini berbahaya adalah karena tidak hanya mempengaruhi saklar lokal, tetapi juga dapat memenuhi saklar lapisan dua lainnya yang terhubung ketika tabel MAC ini full, lalu mulai membanjiri flooding out semua ports yang terhubung ke switch layer 2. Untuk mengurangi serangan ini, jaringan harus menerapkan keamanan port. Keamanan port hanya
dapat mengizinkan sejumlah alamat MAC address sumber tertentu untuk dipelajari di port. Keamanan port ini didiskusikan dan dibahas lanjut dalam modul lainnya. Oke, kita lanjut ke serangan LAN attacks. Ini ada video. Video LAN attacks DHCP. Tonton sendiri ya. Lalu VLAN hopping attacks. Wah. Serangan VLAN hopping attacks ini memungkinkan traffic dari satu VLAN dapat dilihat di VLAN lain dengan atau tanpa bantuan dari router. Pelaku ancaman mengkonfigurasikan host untuk memasukkan pensinyalan 812.1q dan Cisco Property dinamis. DTP sinyal berpemilik ya. Jadi ini ada attacker yang ingin mengakses tuh server VLAN. Ini ada terang dan gitu. Lalu ada VLAN double tagging attack. Di langkah pertama, ini pelaku ancaman akan mengirimkan bingkai 802 ke frame saklar. Lalu header luar memiliki tag keamanan VLAN dari aktor ancaman. Oh, gini. Ini langkah 2. Nah, ini langkah 3-nya. Kita lanjut ke DHCP message. Pesan DHCP. Jadi server DHCP ini secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, dan server DNS. Seperti inilah kira-kira. Nah, tinjauan review dari sequence ini, pertukaran DHCP ini dapat ditunjukkan pada gambar. Seperti inilah kira-kira. Ini ada DHCP broadcastnya. Ini ingin meminta alamat, lalu dari sini saya DHCP server. Ini adalah beberapa alamat yang dapat saya tawarkan di sini. Lalu di sini saya meminta tawaran alamat IP. Nah, baru di sini kita diakui gitu. Lalu ada serangan DHCP atau DHCP attacks. Dua jenis serangan DHCP adalah DHCP starvation dan DHCP spoofing. Yang pertama, DHCP starvation attack. Ini adalah tujuan dari serangan ini adalah membuat DOS untuk menghubungkan ke klien. Serangan ini membutuhkan alat serangan seperti Gobbler. Lalu ada DHCP spoofing attacks. Serangan DHCP spoofing. Nah, serangan ini terjadi ketika server nakal ini terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu ke klien yang sah. Sebuah rogue server atau server nakal ini dapat memberikan berbagai informasi yang menyesatkan seperti gateway wrong default gateway, kesalahan default, ada kesalahan DNS server, dan kesalahan IP address. Ini ada video. Ini adalah threat actor
connect Rogu, aktor yang nakal. Dia ngirim hal-hal yang gak bener gitu. Ini ada video tentang ARP Attacks, bisa ditonton. Lalu ada ARP Attacks. ARP Attacks ini singkat saja, ARP Attacks ini biasanya dilakukan untuk menemukan alamat MAC dari gateway default. Semua host dari subnet ini menerima dan memproses permintaan ARP. Tuan rumah dengan alamat IP 4 yang cocok dalam permintaan ARP yang menimbulkan balasan ARP. Ini spoofing ARP ini dapat dikurangi dengan menerapkan DAI. Ini normal seperti ini. Lalu ada addressing spoofing attack, mengatasi serangan spoofing. Serangan ini dapat terjadi ketika pelaku ancaman mengubah alamat MSC host mereka agar cocok dengan alamat MAC lain yang diketahui dari host target. Host yang menyerang kemudian mengirimkan sebuah frame ke seluruh jaringan dengan alamat MAC address yang baru dikonfirmasi. Saat switch ini menerima frame, ia memeriksa alamat MAC sumbernya. Saklar atau switch ini menimpa entry tabel saat memberikan alamat MAC ke port baru seperti yang ditunjukkan di gambar. Nah, ini alamat MAC address disampaikan sebagai 24 bit untuk kesederhanaan. Nah, ini saat host target mengirimkan traffic, switch akan memperbaiki kesalahan, lalu menyetel kembali alamat MAC ke port aslinya. Untuk menghentikan switch mengembalikan penetapan port keadaan yang benar, aktor ancaman dapat membuat program atau script yang akan terus mengirimkan frame ke switch, sehingga switch akan mempertahankan informasi yang salah atau palsu. Tidak ada mekanisme keamanan dua layer yang memungkinkan sebuah switch untuk memverifikasi sumber alamat MAC yang membuat sangat rentan terhadap spoofing. Spoofing alamat epidemic dapat dikurangi dengan menerapkan IPSG. Lalu selanjutnya ada serangan STP. Ini untuk melakukan serangan ini dapat melakukan spoofing root bridge atau mengubah topologi jaringan. Penyerang dapat membuat tuan rumah mereka muncul sebagai jembatan. Oleh karena itu, tangkap semua lalu trafik untuk domainnya dialihkan secara langsung. Oke, lalu ada pengintaian CDP, Cisco Discovery Protocol. Ini adalah protokol penemuan tautan dua layer berpemilik. Ini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. CDP ini dapat otomatis menemukan perangkat lain yang mendukung CDP dan membantu mengkonfigurasi koneksinya. Sebuah network administrator juga dapat menggunakan CDP untuk menolong mengkonfigurasi dan memecahkan masalah di sebuah jaringan. Oke. Lalu habis, dan ini ada modul praktek and quiz. Nah, lalu apa yang kita pelajari di modul ini? Ada banyak sih yang kita pelajari. Ada yang pertama tuh ada endpoint, tentang endpoint. Lalu ada authentication, authorization, dan apa ya A1-nya? Accounting. Lalu ada layer 2, lalu ada MAC address dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya ini ada modul quiz LAN security concept. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait modul 10, yaitu tentang LAN security concept. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.